Film yang dimulai dari seorang wanita bernama Ratna yang ketika itu seperti sedang dikejar-kejar oleh seseorang di sebuah hotel tempat dia bekerja dan dipenuhi oleh nafsu birahi yang memanas setelah sampai di kamarnya. Saat itu, Ratna yang merupakan istri seorang tentara angkatan laut bernama Faris berniat menceraikan suaminya dikarenakan dia telah menemukan sesuatu yang membuat dirinya terpuaskan dan mengajak anaknya yang bernama Budi untuk menjemput ayahnya yang baru pulang dari tugasnya sebagai abdi negara. Yang diam-diam dia sedang diamati oleh tetangganya yang kepo bernama Tony. Karena merasa hasratnya sudah terpenuhi, Ratna yang merasa kalau suaminya sudah tidak dibutuhkan lagi menolak ajakan suaminya yang ingin memeluknya ketika sedang menonton bioskop setelah mendapat hadiah tiket bioskop dari komandannya untuk merayakan pertemuan mereka. Dan dia pun meminta cerai saat itu juga. Aku mau cerai. Di saat kembali ke rumah, Ratna sempat dicurigai oleh suaminya kalau dia pernah mencium Tony si kepo. Yang dimulai dari perdebatan mereka tentang Tony yang membisikkan Faris tentang Ratna yang selalu keluar malam di saat Faris sedang tidak ada di rumah dikarenakan Ratna mau minta cerai dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dengan alasan sedang haid sehingga dia harus masturbasi. Alasan penolakannya Ratna akhirnya diketahui oleh Faris yang tidak menemukan satupun pembalut di tempat sampah mereka, sehingga membuat dia terus meminta haknya sebagai suami yang tidak menganggap urusan penceraian itu tidak serius diucapkan Ratna, sampai meminta pengertiannya Ratna yang telah 3 bulan ditinggal olehnya karena pekerjaannya. Dan akhirnya Faris pun menjadi marah besar hingga menuduhnya selingkuh sampai mengancam orang yang telah merusak rumah tangga mereka dikarenakan alasan penolakannya hanya karena sibuk dengan pekerjaannya sebagai penulis buku. Pertengkaran mereka didengar oleh Budi yang mencoba menenangkan ibunya yang stres hingga membenturkan kepalanya ke meja. Dan pada keesokan harinya, Faris pun terbangun dikarenakan dia mendengar suara Budi yang terjatuh akibat sedang mencari sarapan pagi, yang harusnya dilakukan oleh Ratna yang telah pergi dari rumahnya. Yang tiba-tiba, Faris dikejutkan dengan datangnya seorang teman wanitanya Ratna yang akan mengantar Budi ke sekolah bernama Mita. Setelah Mita memberikan informasi tentang bosnya, Ratna yang bernama Wahyu, yang suka bersamanya di hotel dengan alasan pekerjaan, Mita pun pergi sambil meraba dadanya Faris sebagai tanda ketertarikan dirinya. Yang tidak lama kemudian, datanglah Tony si kepo ke rumahnya dan menceritakan tentang Ratna yang diikuti oleh pocong dikarenakan dia sering melihat ada sosok hitam yang suka mengikuti Ratna dari jendela rumahnya. Dan hal itu tidak dipercaya oleh Faris yang sudah terlanjur curiga dengan adanya orang ketiga. Tetapi setelah Tony si kepo pulang sambil menyerahkan majalah tentang supernatural atau mistik kepada Faris, Faris yang dipenuhi rasa cemburu dengan hadirnya orang ketiga di rumah tangga mereka langsung menyelidikinya melalui teman-temannya Ratna dengan sebuah telepon, dikarenakan saat itu belum ada jaringan internet dan bah Google. Yang akhirnya dia berhasil menemukan nomor teleponnya Wahyu, dan ketika dia menelpon Wahyu, Wahyu hanya menjawab kalau Ratna tidak boleh diganggu dahulu dikarenakan hasrat nafsunya sedang berapi-api. Mendengar perkataan Wahyu, Faris yang sudah gelap mata nyaris memukul bosnya Ratna dikarenakan kata-katanya Wahyu yang memprovokasi tentang hasrat nafsu birahinya Ratna pada pekerjaannya yang disalahpahami olehnya kalau istrinya telah selingkuh dengannya di kamar hotel. Padahal dia melihat kalau Wahyu itu jalannya melambai. Setelah itu Faris menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti mereka demi memuaskan rasa curiganya pada Ratna dan Wahyu. Ketika dia sampai di rumah, Faris nyaris berselingkuh dengan Mita yang merayunya dengan hasrat terpendamnya terhadap Faris di saat Faris sedang mengeluh tentang Ratna yang terhalangi oleh Budi yang ketika itu meminta ayahnya untuk memandikannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Faris untuk menanyakan pada Budi tentang kegiatan ibunya ketika Faris sedang pergi bekerja. Dan dijawab oleh Budi kalau ibunya selama ayahnya tidak di rumah seperti orang kebingungan sendiri dan suka keluar masuk rumah. Yang tiba-tiba Budi melihat ada jejak darah di langit-langit rumah mereka yang membuat dia ketakutan. Dan dibarengi dengan datangnya Ratna yang memergoki kalau ada Mita di dekat kamar suaminya, sehingga kemarahan dan kekesalannya memuncak yang membuat dia dirasuki oleh pocong itu setelah didesak oleh Faris tentang perselingkuhannya dengan Wahyu. Akibat kesurupan itu Ratna pun menjadi sesak napas dan telah ditemukan oleh Faris sedang duduk kesakitan di lantai akibat ulah pocong itu yang ingin merasuki dirinya. Dan setelah itu Faris pun membawanya ke tempat tidurnya yang dimana dia melihat sekilas di cermin ada pocong sedang dipeluk Ratna
yang berupa guling, dan hanya berpikir itu hanya halusinasi dia. Di saat Faris sedang tidur, tiba-tiba Ratna mengigau di dalam tidurnya, yang membuatnya semakin curiga dengan adanya orang ketiga di antara mereka, dengan membuang guling yang tanpa dia sadari kalau guling itu adalah si pocong itu. Tidak lama kemudian, detektif swasta yang disewa oleh Faris menelponnya dan melaporkan kegiatan Wahyu yang hanya berputar-putar di sekitar teater miliknya, dan disalahartikan oleh Faris yang sudah cemburu buta dengan menuduh Ratna telah menukar tubuhnya dengan pekerjaannya, yang tiba-tiba Ratna pun terbangun dari tidurnya. Penulisan pementasannya. Setelah itu Faris pergi mencari Ratna yang tiba-tiba hilang dari rumahnya untuk pergi ke hotel tempat dia bekerja. Padahal istrinya yang kesurupan itu masih berada di dalam rumahnya. Karena rasa cemburunya yang membuatnya buta dan mengabaikan kejadian di sekitarnya, seperti muncul sosok nenek tua di lift yang tiba-tiba hilang, Faris pun memasuki kamar di mana Ratna bekerja dengan meminta kunci kamar melalui detektif yang telah disewa olehnya, sehingga memukuli Wahyu yang menurut pikiran dia kalau Wahyu sedang berselingkuh dengannya dan menyembunyikan Ratna di dalam kamar hotel itu. Di saat dia kembali ke rumah, Faris yang sudah lemas dikarenakan tidak menemukan Ratna terkejut dengan Budi yang mengatakan kalau selama bapaknya pergi, ketakutan dengan perilaku ibunya yang aneh, sehingga dia tidak bisa ke kamar mandi, yang membuat Faris langsung pergi melihatnya dan menemukan Ratna yang telah berendam penuh darah dengan pocong yang menyamar sebagai guling itu. Di saat Faris ketiduran di kamar anaknya, Ratna yang kesurupan pocong itu pergi ke hotel tempat dia bekerja dengan berpakaian menarik, sehingga menggoda seorang supir taksi yang ketika itu membawanya ke hotel, yang tergoda oleh kecantikannya, yang tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok pocong yang menyeramkan muncul di samping Ratna, sehingga membuat supir itu terbunuh dengan kepala yang pecah akibat dibenturkan oleh pocong itu yang telah merasuki dirinya. Setelah Ratna sampai di hotel, detektif bayaran suaminya yang ketika itu mengikutinya mencoba masuk ke dalam kamar hotel tempat Ratna bekerja dengan menyamar sebagai petugas hotel, yang awalnya dibiarkan oleh Ratna untuk memeriksa kamarnya. Tetapi ketika detektif yang kurang ajar itu mencoba bersetubuh dengan Ratna, dia pun dikejutkan oleh pocong itu ketika dia sedang memeriksa ada jejak darah di kamar mandinya Ratna, sehingga akhirnya detektif itu pun mati di tangannya Ratna dengan ditusuk sebuah pisau roti yang ada di meja itu. Tidak lama kemudian setelah Faris terbangun dari tidurnya, dia baru menyadari kalau ada yang aneh dengan peristiwa yang telah terjadi di rumahnya, perkara Ratna dan jejak darah yang tiba-tiba muncul di atap langit-langit rumah mereka. Sehingga dia meminta bantuan Tony si kepo, tetangganya yang mengerti tentang supernatural, dan mengatakan kalau keluarganya telah dikirimi roh jahat oleh seseorang yang menginginkan rumah tangga mereka hancur berantakan. Setelah Tony si kepo pergi, tanpa sengaja Faris menemukan sebuah video percakapan antara Mita dan Ratna, yang ketika itu Mita yang jatuh cinta kepada Faris memohon kepada Ratna agar memperbolehkan dirinya dijadikan istri keduanya, tetapi telah ditolak mentah-mentah oleh Ratna, yang membuat Faris khawatir kepada Ratna dan mencoba menghubungi detektif sewaannya yang telah mati, sehingga membuatnya nekat pergi kembali ke hotel itu untuk mencari detektif itu, tetapi dia malah menyaksikan kematiannya Wahyu yang telah dibunuh oleh Ratna. Kejadian itu membuat Faris yang khawatir dengan keadaan Ratna yang telah menjadi stres dan liar, segera mencarinya untuk membawanya pulang ke rumah agar bisa disembuhkan oleh tetangganya, Tony si kepo. Tetapi tanpa dia sadari kalau tetangganya itu mempunyai hasrat terpendam dengan kecantikannya Ratna, yang disetujui oleh Faris untuk memeriksa Ratna, yang dimulai dari memeriksa kemaluannya dikarenakan menurutnya setannya ada di situ. Yang tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah Mita, yang secara tidak sengaja dia pun kesurupan dengan pocong laknat itu ketika difitnah oleh Faris yang tidak paham perkara mistis, sehingga dia tidak menyadari kalau Tony si kepo adalah dukun palsu yang hanya ingin bersetubuh dengan istrinya dikarenakan obsesinya pada kecantikan Ratna sejak dahulu. Sementara Mita yang memang sudah dikuasai oleh pocong laknat itu menjadi liar dan pergi keluar dari rumah itu setelah melukai Faris yang mencoba membuat agar Mita mengakui perbuatannya yang mengirim setan ke rumahnya. Dan tidak lama kemudian Faris yang khawatir dengan keadaan Ratna terkejut dengan kelakuan Tony si kepo yang sedang ingin bersetubuh dengan istrinya, sehingga membuatnya memukuli Tony yang tiba-tiba semua penerangan di ruangan itu mati total.
Ketika Faris menyalakan lilin, kembali Ratna menghilang dan Tony yang sudah merasa telanjur ketahuan belangnya nekat mau membunuh Faris yang ditolong oleh pocong laknat itu dengan merasuki badannya, sehingga membuatnya menjadi gila sendiri dengan mementokkan kepalanya ke tembok. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Faris untuk menghabisi nyawanya Tony si kepo. Sementara Mita yang kabur pun akhirnya mati menggenaskan di pinggir jalan raya. Dengan kematiannya Tony si kepo dan Mita yang membuat Faris menjadi korban Ratna yang telah dikuasai oleh pocong laknat itu di tempat tidurnya, sehingga membuat acara sendiri yang disutradari oleh Ratna. Maka berakhirlah cerita film horor pocong kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya.